Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Oktaviani Irawan dengan NPM 17312700640101. Saya dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab jawaban UTS dari matkul pengembangan sistem informasi. Lanjut saja adalah dengan soal pertama. Soal pertama yaitu jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klarifikasi sistem informasi. Karakteristik sistem informasi adalah untuk mengetahui suatu sistem atau dapat dilihat dari cirinya. Berdasarkan sistem tersebut, dapat dikemukakan bahwa karakter sistem berkaitan dengan adanya beberapa faktor antara lain, yaitu 1. Memiliki elemen bagian yang terkecil dari sistem yang sudah tidak bisa diuraikan lagi. Lalu yang kedua, batas sistem. Daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya. Lalu yang ketiga, lingkungan luar sistem. Apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. 4. Menghubungkan sistem. Media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Lalu yang kelima, masukan sistem atau input. Yang keenam, keluaran sistem atau kita bisa dibilang output. Lalu yang ketujuh, pengolahan sistem atau proses. Selanjutnya, di sini adalah klasifikasi sistem. Saya akan menjelaskan klasifikasi sistem adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda dengan setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Sehingga sistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sistem. Setelah kita mengetahui karakteristik dari suatu sistem, selanjutnya akan memberikan sedikit informasi mengenai klasifikasi sistem. Pembagian sistem menurut sifatnya antara lain 1. Sistem abstrak. Lalu yang kedua, sistem fisik. Yang ketiga, sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam. Pertanyaan kedua adalah, siapa saja yang termasuk tim pengembangan, apa saja tugasnya? Di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang termasuk tim pengembangan. Di sini ada manajemen analisis sistem. Manajemen analisis sistem tersebut juga sebagai koordinator proyek dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai ketua atau koordinator tim pengembangan sistem dan mengarahkan atau mengontrol dan mengatur anggota tim pengembangan sistem lainnya. Lalu yang kedua adalah ketua analisis sistem. Ketua analisis sistem biasanya menjabat sebagai wakil dari manajer sistem. Tugasnya adalah membantu tugas manajer analisis sistem dan mewakilinya bila manajer analisis sistem berhalangan hadir. Lalu yang ketiga adalah analisis sistem senior. Merupakan analisis sistem yang sudah berpengalaman. Lalu analisis sistem junior. Analisis sistem junior merupakan analisis sistem yang belum berpengalaman dan masih membutuhkan bimbingan dan analisis sistem yang lebih senior. Yang selanjutnya, programmer aplikasi senior. Programmer aplikasi senior merupakan pemrograman komputer yang sudah berpengalaman atas tugas merancang atau spesifikasi dari program aplikasi yang mengkoordinasikan komputer yang kerja pemrograman lainnya. Yang terakhir adalah pemrograman aplikasi. Pemrogramer aplikasi merupakan programmer komputer yang cukup berpengalaman dan dapat melakukan tugasnya tanpa harus dibimbing secara langsung lagi. Pertanyaan ketiga adalah, jelaskan tahapan-tahapan di dalam CDLC dan berikan contoh kasusnya. Tahapannya adalah 1. Perencanaan sistem.
lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi 1. Pembentukan dan konsolidasi tim pengembangan. Yang kedua, mengidentifikasikan tujuan dari ruang lingkup pengembangan. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Lalu, yang B, analisis sistem. Analisis sistem adalah tahapan di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut. Contohnya, melakukan studi, lalu brainstorming dalam tim pengembangan mengenai kasus mana yang lebih tepat dimodelkan dengan sistem. Lalu, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang C, perancangan sistem. Pada tahapan ini, operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah 1. Menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Lalu yang kedua, menganalisis data dan membuat skema database. Yang D adalah implementasi sistem. Tahapan berikutnya adalah mengimplementasikan, yaitu rancangan dari tahapan-tahapan sebelumnya dan melakukan uji coba dalam mengimplementasikan dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut, yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan, lalu pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Yang E adalah pemeliharaan sistem, dilakukan oleh admin yang ditujukan untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasi diri sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini adalah contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah pembuatan pendaftaran online ke suatu instansi pendidikan. Program ini sangat membantu dalam memproses pendaftaran karena kita dapat lebih efektif dalam waktu kita dan tidak perlu datang ke instansi pendidikan tersebut. Contohnya adalah 1. Sistem program untuk pendaftaran dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan sistem MySQL. Lalu yang kedua, setelah itu program dibuat dengan digunakan oleh user dan programmer akan memelihara kondisi user tetap stabil. Jadi pendaftar bisa lebih mendaftar sekolahnya atau pendidikannya lebih nyaman dan lebih enak. Pertanyaan yang keempat adalah jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Faktor kelayakan atau kita bisa bilang telos. Yang satu adalah teknikal, menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi yang baru. Yang kedua, ekonomik, menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Lalu yang ketiga, legal, menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Lalu yang keempat, operasional, menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Yang kelima, schedule. Schedule sistem yang dapat diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Lalu saya akan menjelaskan faktor strategik. Faktor strategik yang ke-1 adalah produktivitas, mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuannya untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diukur dengan rasio, misal total biaya tenaga kerja mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang jadi dihasilkan selama seminggu. Yang kedua, diferensiasi, mengukur berapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produk atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Yang ketiga,
manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kelima adalah jelaskan tahapan analisis sistem. Tahapan analisis sistem adalah 1. Digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kebutuhan pemakaian secara detail, waktu spesifik, dan hambatan biaya. Lalu yang kedua, mengikuti perencanaan sistem dan dilanjutkan perencanaan sistem general. Yang ketiga, tugas utama analisis sistem mencangkup menata ruang lingkup sistem dan mengumpulkan fakta studi, menganalisis fakta studi. Yang keempat, sistem analisis yang sukses bergantung pada fakta studi yang komparatif. Yang kelima, penggunaan metode kuno untuk pengembangan sistem atau gambar menggunakan metodologi, perangkat, pemodelan, dan teknik yang kuno. Metodologi yang tidak jelas atau didefinisikan kurang baik, template diagram alur dan cara lama dan penggunaan banyak kertas dan sistem tidak dihasilkan sulit dipelihara. Yang keenam, pengguna metode modern untuk mengurangi metode kuno yaitu GAD, teknologi, CASE, diagram Jackson, WPO, tim SWAT, atau sebagian lainnya. Terima kasih. Sekian jawaban UTS mata kuliah pengembangan sistem informasi. Saya Renita Oktaviani. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.